Om Swastiastu. Saya kali ini berada di Bencingah Puri, di mana Bencingah Puri Gede Kabo-Kabo itu berdiri bangunan Balik Kukul. Kukul inilah merupakan kukul pejenengan Puri Gede Kabo-Kabo. Kukul ini pemberian dalam Ketut Nglesir untuk Raja Kabo-Kabo yang keempat, bernama Anglurah Agung Putra Teges. Kepada beliaulah diberikan kukul ini, kukul pejenengan ini. Di samping kukul pejenengan ini diberikan juga merajan yang namanya merajan ayun, Puri Agung 3 tangkep, dan Pasek sebagai pengiring beliau. Nah, pasek yang diberikan oleh dalam adalah pasek gel-gel, pasek gaduh, pasek tangkas. Itu yang sangat setia pengabdiannya kepada raja pada waktu itu. Nah, pada kukul ini tertera tahun pembuatan, tahun pemberian dalam bentuk candra sangkala. Kalau diangkakan candra sangkala itu merupakan simbol-simbol dari angka. Candra sangkala adalah simbol-simbol dari angka yang terpahat pada kulkul atau kentongan pejenengan Puri Gede Kabo-Kabo. Candra sangkala itu adalah wulan atau candra atau bulan, itu mempunyai arti 1, angka 1. Kemudian walang anarung. Walang anarung itu gambar serangga yang berarti 3. Sabto itu angka 7, huruf Bali, angka Bali, dan Windu itu adalah 0. Itu tahun Isaka 1370. Jadi pada tahun Isaka 1370 itu didirikan Merajan Ayun, Puri Agung, keris lagi 1, dan Nyamo Pasek. Ini yang tertera di kukul. Kalau dicarikan tahun Masehinya 1412. Jadi pada abad ke-15, tahun 1412. Nah, balik kukul ini juga bukan balik kukul, kukulnya juga diupacarai tiap tumpek landep. Jadi tiap tumpek landep itu kami mengadakan upacara kepada Sang Hyang Haji Pasupati melalui keris pejenengan yang diberikan oleh dalam. Keris pejenengan itu keris Lok 5 dengan pamor udan mas. Menurut ilmu keris, udan mas itu mempunyai kekuatan, pamor keris udan mas itu mempunyai kekuatan untuk kemakmuran. Nah, itu tentang pusaka-pusaka yang diberikan oleh dalam Ketut Nglesir kepada raja keempat, Raja Puri Kabo-Kabo yang keempat. Nah, dalam
pemberian itu juga berupa Kuri Agung. Kuri Agung yang paling depan yang berada di Nisto Mandalo itu Kuri Agung yang tumpang atau ininya tingkatannya 5, bersifatan Garuda, sehingga Garuda ini menjadi simbol dari Puri Gede Kabo-Kabo. Di Kediri, Jawa Timur, yang merupakan awal dari leluhur kami, di sana juga ada patung Garuda. Nah, mungkin dari patung Garuda itu kemudian diadaptasi di Bali, kemudian dikombinasikan. Nah, itu yang ada di Bencingah, Puri Kabo-Kabo. Di samping itu ada juga Balai Penghubungan. Balai Penghubungan itu berfungsi manakala kami mengadakan upacara manusiatnya. Di samping itu ada 2 balai tajuk kanan kiri. Balai tajuk Tengen itu kaitannya dengan penjaga puri. Dan kalau ada tamu datang, melapor dulu pada penjaga puri yang berada di balai tajuk Tengen. Dan balai tajuk kiri atau kiwo itu tempat onen. Nah, itu bangunan-bangunan yang merupakan ciri khas Puri Kabo-Kabo yang ada di Bencingah Puri. Di Kuri Agung Nisto Mandalo, yaitu Kuri Agung paling depan yang bertempat di Bencingah, menghadap ke Bencingah. Di depan Kuri Agung ada dua patung Dwarapala. Itu patung Dwarapala ini memegang senjata gada. Ada sebelah kiri, kanan, dan sebelah kiri. Pada dinding Kuri Agung terpahat Garuda, relief Garuda. Garuda itu merupakan simbol dari kendaraan Wisnu. Hingga Garuda ini menjadi simbol Puri Kabo-Kabo. Garuda Kencana. Dan di depan Kuri Agung ada batu pipih. Di sana manakala raja ketemu dengan rakyat, disitulah beliau duduk. Sekarang batu pipih ini kami sucikan sekali, siapapun tidak berani duduk di sana, karena pernah ada kasus, ada orang duduk di sana langsung sakit, kemudian mengaturkan wangi dan guling, sehingga tidak berani lagi duduk di singgasana batu ini. Nah, itu ada 3 hal yang penting di Kuri Agung ini. Kuri Agung, kemudian pahatan Garuda, Dwarapala, dan batu tempat raja duduk bertemu dengan rakyat. Ini Kuri Agung Madyo Mandalo. Setelah masuk dari Kuri Agung Nisto Mandalo menuju Kuri Agung Madyo Mandalo, dari Madyo Mandalo menuju pelataran Balai Kembar. Nanti dari Balai Kembar menuju ke Kuri Agung Utama Mandalo untuk menuju ke pemukiman raja. Ini termasuk kuri yang paling tinggi, walaupun tingkatannya 3, tidak sebanyak di Kuri Agung Nisto Mandalo, tetapi kalau dilihat dari ukurannya ini paling tinggi. Ini merupakan Kuri Agung menuju ke Petandakan. Petandakan itu adalah tempat Ido Dalem manakala berkunjung ke Puri Kabo-Kabo, beliau menuju ke Kuri Agung ini dan dipetandakanlah beliau diterima oleh Raja Kabo-Kabo. Nah, uniknya Kuri Agung ini ada patung Cina. Patung Cina yang merupakan Dwarapala. Patung Cina ini merupakan kombinasi atau akulturasi dari 2 kepercayaan, yaitu Siwa dan Buddha. Itu satu. Kemudian versi yang kedua, patung Cina ini merupakan simbol bahwa kerajaan Kabo-Kabo mempunyai ikatan perekonomian, pergerakan ekonomi dengan Cina. Ini merupakan kuri
yang unik dan hanya difungsikan manakala Ido Dalem datang ke Kabo-Kabo. Itu dulu. Nah sekarang Kuri Agung ini juga berfungsi seperti kuri-kuri yang lain. Manakala ada upacara Manusayatnya, upacara Dewo Pitaro, ini turun dari sini untuk menuju ke Merajang. Ini merupakan Kuri Agung Utamo Mandalo. Jadi dari Bencingah, Kuri Agung Misto Mandalo masuk ke Madio Mandalo. Sekarang ini areal Balai Kembar. Di areal Balai Kembar inilah ada pintu atau Kuri Agung yang menuju ke Utamo Mandalo. Sehingga Kuri Agung ini dinamakan Kuri Agung Utamo Mandalo. Pada Kuri Agung ini pun seperti yang ada di Misto Mandalo maupun Madio Mandalo terdapat Dwaro Palo. Tetapi Dwaro Palo ini merupakan patung yang sangat sederhana, lebih sederhana dari patung-patung yang lain. Ini sederhana sekali pahatannya, bentuknya juga sederhana. Ini pun tidak difungsikan untuk upacara Manusayatnya maupun Pitro Yatnya, hanya difungsikan untuk Dewo Yatnya dan Dewo Pitaro. Ini baru dibuka dan dibuka tiap purnama. Tiap purnama atau rainan-rainan tertentu dibukalah Kuri Agung ini karena ada persembahan Banten pada Kuri Agung dan Dwaro Palo ini. Ini Balai Kembarnya. Nah, Balai Kembar yang sudah hilang, dibongkar, sekarang dibuatkan pelinggih. Pelinggih Balai Kembar yang pujo walinya tiap tumpek landep. Pelinggih Balai Kembar sebagai pengganti Balai Kembar lama. Balai Kembar itu adalah balai yang kembar dua, itu berfungsi untuk layon, untuk mayat raja. Begitu beliau meninggal, kemudian diupacarai mesiram, disemayamkan di Balai Kembar. Setelah itu, manakala ada upacara pembersihan, ini kalau raja loh ini. Waktu di Kabo-Kabo ada masih merupakan kerajaan, raja setiap beliau menjadi raja, juga diupacarai selain Abhiseko Ratu, juga upacara Dwi Jati, sehingga sang raja mempunyai dua jabatan, yaitu raja dan begawan yang berjulukan Ide Sri Begawan. Jadi Raja Kabo-Kabo menjadi raja dengan Abhiseko Ratu dan menjadi Sri Begawan dengan upacara Dwi Jati. Itulah Raja Kabo-Kabo, kalau beliau meninggal ditempatkan di Balai Kembar. Sebelum disemayamkan di Merajanayun. Jadi di Balai Kembar dulu, setelah upacara melelet, kemudian acara pembersihan dari Merajanayun. Dari Merajanayun lah layon raja itu diusung ke Setre. Dibuat dari kayu satu. Jadi ini jadi satu kesatuan, bukan disambung. Jadi kayunya tebal sekali. Ini dengan ini. Katanya kayu ini adalah kayu tep. Ini merupakan kayu yang tidak termakan rayap. Ini kayu tep. Dan ketiga Kuri Agung kayunya sama.
Ini adalah Merajaan Ayun yang dibuat pada tahun 1412. Nah, di sini ada balai Powedan, ini balai Peselang. Manakala upacara manusiaatnya di sini, baik itu upacara bayi, upacara menek kelih atau dewasa, mesangih, termasuk juga upacara mejayo-jayo waktu pernikahan. Ini adalah balai Peselang yang berfungsi manakala ada upacara ngentegling. Disinilah beliau tedun diupacarai di balai Peselang. Nah, Merajaan Ayun ini merupakan merajaan kerajaan. Jadi pelingih-pelingih yang ada di merajaan ini tidak seperti merajaan-merajaan pada umumnya. Di sini hanya ada Betara Guru, kemudian Manyang Seluang sebagai pelingih Prananda Sakti. Nah, di Manyang Seluang ini, manakala kita merayakan Hari Raya Saraswati, di sini juga diaturkan wangi. Di samping di balai Powedan ini ditaruh lontar-lontar yang ada di puri. Di sini di balai ini diaturkan Banten. Nah, sebelah kirinya adalah pelingih Segara, Betara Segara. Kemudian ini di sebelah kanan Betara Yang Guru adalah pelingih Pramud Sedano, Sri Sedano. Kemudian di sebelah kanannya adalah pelingih Pesimpangan Betara Gunung Agung, Pesimpangan Betara Toh Langkir. Kemudian yang menghadap ke selatan adalah pelingih Pesimpangan Betara Ring Gunung Batur. Yang tengah-tengah adalah Pesimpangan Betara Gunung Batu Karu. Paling barat adalah Pesimpangan Betara Rambut Siwi. Nah, ini merupakan patung yang kami sebut patung Ratu Gede Telabah. Ratu Gede Telabah merupakan nama lain dari Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Beliau adalah pepatih di merajaan ini. Beliau adalah pepatih Sang Betara Siwa yang berstana di sini sebagai Siwa Mahadewa atau Siwa Paramo Siwa, Sado Siwa dan Siwa. Itu berada yang di Rong Tiga. Dan ini adalah pesambiang Dewa Gusti. Manakala upacara Puja Wali di sini juga ada persembahan wangi khusus untuk Dewa Gusti. Nah, demikian tentang Merajaan Ayun. Di sini pun diupacarai kalau ada upacara Saraswati, kemudian diupacarai di Balai Powedan. Yang tangkil manakala Puja Wali Saraswati itu para wargi seluruh Kabo-Kabo dan para Rago Derwe. Di samping kita semua di Puri. Itu fungsi dari Merajaan Ayun, bahkan ada piteket dari dalam. Merajaan Ayun ini berfungsi sebagai manusia yatnya juga, di samping Puja Wali Saraswati, seperti yang saya kemukakan tadi. Di sini pun ada patung Cina. Nah, rupanya budaya Siwa Buddha betul-betul diterapkan waktu Raja keempat. Di samping itu kerjasama dengan perekonomian dengan Cina memang betul-betul diterapkan waktu Raja keempat. Ini satu bukti. Dan yang di Kuryagung yang dipetanakan tadi itu merupakan bukti karena itu didirikan pada waktu era Raja keempat.
Nah, demikianlah yang saya kemukakan tentang Kerajaan Ayun. Juga sebelumnya saya sudah kemukakan tentang Kuriagung, Kukul. Itu semua dibuat pada tahun 1412, merupakan pemberian dalam Ketut Lasir untuk putra beliau, untuk putra raja keempat. Ini merupakan pintu masuk, tetapi bukan pintu resmi. Ini merupakan peletasan untuk masuk ke Puri. Ini merupakan pintu gerbang yang terbuat dari batu dengan ciri khas pipihan batu itu yang diberi kontur-kontur sebagai bingkai dari tiap bidang batu. Inilah ciri khasnya. Ini adalah lumbung besar, namanya genok. Nah, genok ini berfungsi untuk tempat padi Drue Puri. Kenapa genok ini berada di pinggir Puri yang mendekati jalan? Karena manakala zaman dulu kalau ada paceklik tidak menghasilkan padi di sawah, padi inilah diberikan kepada masyarakat. Jadi disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu makanya genok ini berada di pinggir Puri, yang mendekati jalan besar. Pada era modern, artinya era modern itu setelah zaman kerajaan, mulai dari masuknya Belanda ke Indonesia. Jadi Belanda masuk ke Indonesia membawa budaya Eropa. Salah satunya budaya Eropa itu yang kami terima di sini, kami anggap baik untuk dijadikan pemukiman di Kabo-Kabo. Inilah salah satu contoh, dan pintu masuk juga. Itu merupakan era modern. Belanda ke Indonesia membawa budaya Eropa, khususnya budaya Renaissance yang dia bawa dari sana. Renaissance itu merupakan puncak kejayaan Eropa, budaya Eropa. Nah, itulah yang dibawa ke sini. Dan di sini diadaptasikan, kami kombinasikan dengan kebutuhan kami di sini. Nanti ada lagi bangunan Belanda yang lain di sini. Ada 3 bangunan Belanda di Kabo-Kabo yang masih terawat apik sampai sekarang. Keluar dari Kuriagung Utama Mandalo menuju ke pemukiman raja. Raja pertama sampai raja ke-8 berada di Saren Gede. Ini namanya Saren Gede. Kemudian raja ke-9 mulai pindah ke Saren Tengah. Di sana beliau di Saren Tengah menjadi pemukiman raja sampai raja terakhir. Dan ini merupakan jalan menuju ke Balai Kembar. Balai Kembar ini pemukiman modern yang bernuansa Belanda. Di sini didirikan di areal Balai Kembar. Bangunan ini didirikan pada tahun 1950. Ketiga bangunan yang tadi juga, bangunan ini juga didirikan tahun 1950. Nuansa Belandanya sangat kelihatan pada bangunan ini. Bentuk-bentuk klosternya
juga bentuk-bentuk pintu dan batu-batu hiasan pada dinding bawah. Inilah salah satu ciri budaya modern di era modern, dapat pengaruh dari